Pujian hormat bagimu Tuhan. Kalau kami masih dapat menikmati kehidupan bersama orang-orang yang kami kasihi, kami tahu anugerah-Mu masih berlaku atas kami. Ada banyak hal yang salah yang kami lakukan. Ada banyak hal yang kami kerjakan melukai hati Tuhan. Untuk itu kami berdiri, kami memohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Ampuni sepanjang minggu ini kalau ada lalai, ada kegagalan kami memenuhi kebenaran firman-Mu. Pandang kami dengan kasih setia, pandang kami bukan karena murka Tuhan, pandang kami karena kami adalah anak-anak Allah yang hidup. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan, Engkau pandang kami satu persatu, Engkau lawat kami. Sehingga orang tahu, setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar kami, mereka akan berkata kami disertai Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih kami siap mendengar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh guru pelayanan yang Anda yang berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sesudah masa pandemi ini, tapi belum sudah juga ya, tapi sudah hampir selesai saudaraku. Saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21 akan kita renungkan bersama-sama dengan saya kasih tema galeri kehidupan. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya, ingat, jika seorang menyucikan dirinya, saya ulangnya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, hidup kita itu bagaikan galeri yang semua orang bisa lihat. Paulus mencatat, seperti suratan terbuka. Paulus menceritakan kita seperti pertandingan tinju yang dilihat begitu banyak orang. Paulus mencatat kita seperti tentara yang sedang berjuang. Yang kalau kita tidak membunuh, kita pasti dibunuh. Kalau kita tidak meninju, kita pasti ditinju. Kita tampil pemenang atau kita menjadi pecundang. Jadi hidup kita ini on air di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita ini on air pasti tayang ulang sesudah kita meninggal nanti, jangan sekarang. Banyak orang belum siap meninggal. Tapi saya percaya saudara menyaksikan orang-orang seusia saudara bahkan di bawah umur saudara sudah meninggal. Adik saya tahun lalu kena COVID meninggal. Padahal sudah beli obat di luar obat pemerintah. Mendatangkan obat dari Wuhan. Satunya saja 4 juta, minum 10 kali sehari, 5 hari. Beli obat 14 juta, 2 kali. Cuma menambah napas, cuma 2. Jadi kalau saudara sekarang masih bisa bernapas, wah itu udah haleluya, puji Tuhan, Hosana Maranatha, Soli Dio Sola Gracia. Kemarin saya keluar dari rumah sakit, paru-paru kerendam. Jadi bapak-bapak yang udah 40 tahun ke atas, jangan bapak-bapak, dah anak remaja sekarang udah darah tinggi. Ukuran saya 180/131, jantung saya bengkak, paru-paru saya kerendam 5-7 liter.
Saudara tahu? Untuk napas itu seperti Mas Koki. Jadi kalau saudara bisa napas sekarang, itu puji Tuhan. Kadang-kadang orang nggak sadar loh. Kalau sudah pakai oksigen, untuk napas saja, waduh saudara, berat. Hidup kita ini on air. Ditonton banyak orang. Customer kita bukan manusia. Customer kita di alam supranatural, di alam spirit. Bahasa gereja dalam kerajaan Allah. Ibrani pasal 12 mencatat bahwa di sana ada banyak saksi. Jadi ngeliatin kita nih. Kita kayak di gelanggang pertandingan dilihati. Seperti Allah ketemu iblis ngeliat hambaku Ayub. Lihat gak hambaku Ayub? Lihat gak hambaku Timotius? Lihat gak hambaku Petrus? Lihatlah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perabot dalam bahasa Ibraninya itu skos. Skos yang punya arti bejana. Jadi hidup kita itu digambarkan sebagai bejana. Punya gambaran. Paulus mencatat sebagai metafora. Bejana. Bejana itu pasti dibentuk. Segala sesuatu yang mau dipamerkan itu ada namanya apa di perusahaan itu kuaisi ya. Ada kuaisinya dilihatin. Udah bagus dilihat. Dipertonton dengan galeri mobil ada banyak mobil-mobil. Yang mobil up, assembling, yang modern. Mobil listrik. Yang platnya hijau atau biru itu. Nah, pokoknya yang canggih-canggih galeri, itu kalau galeri handphone, ada handphone yang canggih-canggih semua. Nah hidup kita itu juga begitu. Untuk kita ditampilkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang bisa dilihat, harus melalui proses. Kalau kita emas, jangan pernah takut api. Ingat, kalau emas jangan pernah takut api. Tapi kalau kita memang mentalitas kita kayu atau jerami, kita lagi menghadapi persoalan, masalah, beban, tekanan. Kita gampang mengeluh dan Tuhan saya enggak ada harapan. Hopeless. Padahal kita itu hopeful. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan menjadi bejana yang mudah retak. Bejana yang kotor. Disakiti orang sedikit marah-marah. Padahal dia tinggi loh. Kalau pendek wajar lah marah. Karena orang pendek itu otak sama jantung dekat. Nah iya cepat. Dia tinggi loh. Bayangin gitu loh. Disakiti temanmu jauh lebih baik daripada disakiti ISIS. Bener gak? Disakiti temanmu, ditipu temanmu itu jauh lebih baik daripada disakiti kanker stadium 14. 4 udah mampus. Kita dikhianati orang-orang di sekitar kita, ya biarin aja. Ditampar pipi kanan, pipi kiri, kehabisan pipi, nggak masalah. Kita pasti disakiti, sebaik apapun. Sebaik apapun. Korban kita nggak dianggap, kita baik-baik, dipikir jelek. Nggak usah dijelek-jelekin, kita juga bisa jelek sendiri. Iya kan? Betul nggak bro? Kita pasti disakiti karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Itu jauh lebih baik loh saudara. Apalagi di gereja, kalau disakiti di gereja, aduh saudara. Itu kita anggap orang yang paling suci. Nggak taunya karakternya setengah setan 3/4 iblis. Ini jahat banget tuh orang. Dan itu ditemukan di gereja loh. Coba sekarang pendeta-pendeta yang di YouTube. Doktrin kita udah habis, nggak ada doktrin Injili, nggak ada tuh doktrin Betel, Pentakosta, doktrin YouTube.
Waduh, saya kadang-kadang marah-marah, tapi saya sebenarnya tergoda loh melawan mereka. Tapi kadang-kadang subscribe sih. Gara-gara subscribe. Oleh sebab itu jangan pernah subscribe yang model-model begitu dah. Lagi cari duit belum mereka, Bro. Ya. Mereka bukan hamba Tuhan, tapi hama Tuhan. Tahu hama enggak, saudara? Reng. Semua pendeta dikritik seolah-olah dia paling benar, paling hebat. Pendeta-pendeta besar dikritik. Waduh, dari perpuluhan, buah sulung, ya, dari kekudusan, aduh macam-macam deh. Itu kan urusan orang kan. Orang banyak membeli perpuluhan diberkati kok. Lu kritik. Karena itu pendeta nggak pernah perpuluhan masalahnya. Jadi saudara dengar saya ya, kalau saudara api, izinkan Tuhan memproses. Kalau saudara emas, izinkan Tuhan memproses masuk api, maksud saya. Oleh sebab itu kalau ada masalah dikit, ya sabar dulu dah. Sabar. Karena Paulus itu dia bejananya itu bejana yang bersih. Bejana yang benar-benar bisa dipakai Tuhan dan dipertontonkan di khalayak rame loh. Saya sekarang sudah umur 59. Oh 58. Nanti tanggal 23, 59. Jadi minggu depan saya ulang tahun nih. Ini maksudnya apa ini Pak? Saya ingin hanya menunjukkan bahwa ini saya udah tua, laule. Coba saya tahu menjaga kekudusan saya, menjaga exciting kita, menjaga semacam passion saya untuk mencari Tuhan dengan serius. Rela menderita seperti Paulus. Wih. Tapi Yudas menjadi bejana yang kotor kan. Padahal Yudas yang milih siapa? Yesus. Ketemu Yesus 3,5 tahun kan. Bukan saja dipanggil tapi dipilih. Punya kesempatan, punya jabatan. Yudas. Paulus ketemu Yesus itu cuma 1 kali saja. Orang Jawa bilang siji tok til. 1 kali doang. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sementara Yudas 3,5 tahun tidur bersama Yesus, jalan bersama Yesus, makan bersama Yesus. Jadi tidak semua orang yang dipanggil dan dipilih, yang dipilih itu selamat belum tentu. Yudas dipanggil dan dipilih. Saul dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel. Menjadi raja yang paling gagah, paling tinggi. Paling tegap. Yang mengurapi Samuel loh, yang milih Tuhan loh. Sudah dipanggil, dipilih. Gagal enggak? Gagal. Bunuh diri dia, persis Yudas. Bunuh diri juga kan. Simpson. Sejak dalam kandungan sudah dipilih. Diurapi loh. Punya kekuatan loh. Gagal enggak? Gagal. Bunuh diri enggak? Bunuh diri. Walaupun bunuh dirinya dapat memenangkan begitu banyak kematian tentara-tentara Filistin. Paulus mencatat penderitaannya 2 Korintus 11 ayat 28-29 ya. Aku seperti orang gila. Gila itu parapronon. Yang punya arti keluar dari akal sehat. Para dan pronio, artinya misting, silly, as full, betapa bodoh. Aku banyak berjelelah, lebih seringkali di dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya, 5 kali disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali 5 cambukan itu, dicatat aja. 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut.
dalam perjalanan diancam banjir, penyamun, dan masih banyak hal-hal yang menyakitkan. Itu deretan prosesnya Paulus. Coba Tuhan proses kita ini apa? Supaya kita bisa ditampilkan di galerinya Tuhan. Supaya kita bisa ditampilkan menjadi orang kebanggaannya Tuhan. Datanya apa kita diproses Tuhan? Penderitaan apa kita diproses Tuhan? Apa proses Tuhan yang membuat kita dekat Dia karena kita sakit? Karena kita kekurangan ekonomi, kita teriak-teriak Tuhan supaya mencukupi kebutuhan kita. Apa prosesnya itu? Tentu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ayub tampil sebagai seorang pria yang sangat menderita. Anaknya meninggal, hartanya habis, dia penyakitan. Tapi Ayub bisa lolos dari proses itu. Karena istrinya adalah istri yang setia. Kalau dalam terjemahan timur, termasuk terjemahan terjemahan barat, mengacu kepada wanita istri Ayub ini istri yang brengsek. Istri yang mengutuk suaminya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, Alkitab mencatat kata kutuk itu bukan kutuk, barek. Barek itu barokah. Barokah itu artinya abundantly blessed, diberkati berlimpah. Atau actually blessed. Kalau dalam terjemahan kita berkata, masihkah engkau bertekun dengan imanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Itu istri Ayub benar-benar melihat Ayub begitu menderita, sudah mau mati. Terjemahan yang berbeda, Septuaginta mengatakan kata barek itu berkat. Perkataannya begini, betapa engkau masih saleh dalam penderitaanmu. Pujilah Allahmu dan segeralah kematian menjemput engkau. Dan Ayub menjawab, memang kita tidak boleh bodoh. Di terjemahan kita gila. Kita tidak mau menerima yang buruk, yang baik saja daripada Allah, tapi juga yang buruk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang di samping kita itu punya pengaruh begitu besar. Begitu besar. Jadi saudaraku kadang-kadang terjemahan bahasa kita itu kadang-kadang memang agak rancu. Contoh, di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa apakah engkau Allah yang dikagumi pencipta langit dan bumi? Aslinya apakah engkau Allah pencipta langit dan bumi? Terjemahan kita Mazmur dikatakan betapa engkau Allah yang mulia pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Terus tanda seru bukan tanda tanya. Ayub juga begitu. Ya. Betapa engkau tetap saleh dan punya integritas. Di tengah-tengah masalah yang kau alami, sehingga berkati, pujilah Allahmu sampai engkau mati. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ingat saudaraku, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Coba kita tanamkan dalam diri kita, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kita ngomong sama-sama yuk, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. 1, 2, 3. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kayaknya di jemaat belum sarapan pagi ini. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. 1, 2, 3. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau prosesnya bagus, pasti hasilnya bagus.
Coba kita mulai disiplin. Disiplin spiritualitas kita. Saya dosen, saya ketua STT rektor. Saya mengajar teologi mistik. Teologi mistik itu teologi yang tidak hanya membawa seorang mencinta Tuhan, tapi bercinta dengan Tuhan. Tuhan bukan saja sahabat, dia bukan saja Tuhan Allah Raja, tapi dia juga mempelai pria. Kita mempelai wanita. Masuk dalam ranah bukan saja mencinta, tapi bercinta lekat, dekat, erat dengan Tuhan. Bagaimana kita bercinta dengan Tuhan? Bercinta dengan Tuhan itu diawali kata proskuneo. Proskuneo itu menyembah. Proskuneo itu punya dasar anjing. Jadi yang menyembah Tuhan itu harus punya karakter anjing. Anjing itu apa? Anjing itu tidak ada keinginan lain selain ingin dekat kepada majikan. Majikan datang, itu langsung dia cari, dia datengin, langsung dicium tangannya, dicium kakinya, walaupun dia nggak pusing. Itu majikannya belum cuci tangan, belum cuci kaki, nggak mau ada Omikron, Delta, Gamma atau apa dah. Tapi dicium. Karena kerinduannya itu ingin dekat saja, nggak ada keinginan lain. Kalau majikannya datang, itu anjing lari. Dulu orang yang benar-benar bercinta dengan Tuhan itu nggak ada keinginan lain selain Tuhannya. Wah, kita ini terlalu banyak keinginan, saudara. Termasuk saya sih. Tapi semakin kita banyak keinginan, semakin kita punya banyak masalah. Semakin kita punya banyak masalah, semakin kita kurang fokus. Oleh sebab itu, wes ora neko-neko, orang Jawa bilang tuh. Yang orang Jawa tahu yang saya ngomong. Gak usah aneh-aneh deh. Fokusmu itu apa sekarang? Dalam teologi mistik yang saya ajar, salah satu ciri hidup orang yang mistikus, orang yang mistik, yang benar-benar ingin dekat Tuhan, dia punya disiplin rohani. Disiplin, waktunya doa ya doa. Mau ada geger kayak doa dia tetap. Mau jamnya ibadah, ya ibadah. Mau ada apa tetap ibadah. Jadi kalau saudara sekarang sedang ibadah, saudara bersyukur punya kesempatan. Ibadah di rumah baik nggak? Baik, yang sudah 60 tahun ke atas, ya di rumah aja dah. Tapi Bapak Gembala di atas 60 tahun loh. Loh kalau kita saat ini diizinkan Tuhan kena. Pada waktu ibadah kita kena. Tuhan yang izinkan kok. Masa udah jujur itu tanggung jawab. Touch-nya beda nggak di rumah sama di gereja? Touch ibadahnya beda nggak? Beda. Kalau di sini saudara menyembah Tuhan, haleluya, urapan tuh ada semua kan. Coba kalau di rumah kita bisa nggak pakai baju, pakai kaos singlet ya betul ya. Oh haleluya. Sambil tiduran, kaki naik, haleluya. Ya nggak apa-apa, karena dibatasi. Ada saya lihat orang kaya ya, kaya sekali. Dia ibadah di rumah, istrinya suruh pakai sepatu loh. Anak suruh pakai sepatu, dia duduk, dia tepuk tangan, dia ngangkat tangan begitu. Tapi tidak semua orang begitu loh. Kadang-kadang kita tiduran tuh, oh haleluya. Sambil ngangkat tangan, garuk-garuk. Salah satu ciri orang yang diproses oleh Tuhan, itu adalah orang-orang yang punya disiplin. Mari kita disiplin saudara. Waktu kita sudah dekat, kita tidak sedang di akhir zaman. Kita sedang berada di zaman akhir. Salah satu disertasi doktor saya adalah skenario Perang Dunia Ketiga via Alkitab, melalui Alkitab. Memang kerajaan dari utara itu mesti harus beruang, itu mesti harus mengaum dulu. Kalau beruang itu sudah mengaum, dia akan mengguncangkan begitu banyak.
Israel belum terusik sih. Sekarang Israel sudah mulai berhati-hati karena Iran mau menyerang Irak dan sebagian Irak itu dianggap bahwa itu tempatnya Israel. Waduh saudara, saya ngeri loh, Tuhan sudah mau datang buat kita. Belum kita ngelihat Taiwan, kita belum melihat Amerika. Kalau Amerika bantu Taiwan, Cina nyerang. Aduh saudara, satu peluru kendali bisa menenggelamkan Pulau Jawa. Tuhan sudah mau datang. Mari kita disiplin cari Tuhan. Supaya kita sempat galeri kehidupan kita dimunculkan Tuhan. Kadang saya pikir kayaknya terlambat ya. Kita ini udah terlambat loh waktunya. Tapi sebelum terlambat izinkan Tuhan memakai kita. Tuhan membuat mujizat melalui kita. Orang-orang sakit disembuhkan melalui kita. Orang-orang mati dibangkitkan melalui kita. Orang-orang susah diberi penghiburan melalui kita. Orang-orang miskin diberi berkat dari kita. Yang kedua, saudaraku, kalau orang ada di dalam galeri, itu ada namanya finishing well. Yosua 6:19 mengatakan segala emas dan perak serta barang-barang tembaga besi dikuduskan oleh Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaannya Tuhan. Saudara dengar saya, kita harus finishing well. Finishing well itu adalah kita dikuduskan Tuhan. Saudara tahu, ketika Belsasyar menggunakan barang-barang yang dikuduskan Tuhan, Salomo membuat gelas-gelas, piring, cawan-cawan dari emas murni, disucikan untuk bait Allah, tapi sama Belsasyar dipakai mabuk-mabuk. Loh, ini sudah dikuduskan Tuhan, dipakai mabuk-mabuk. Itu Daniel pasal 5 kan. Maka Tuhan marah. Dia kirimkan tangan doang nulis di jari-jari. Dalam sepanjang Alkitab saya lihat hanya ada 2. Jari Tuhan menulis itu hanya 2. Satu pada waktu di Sinai, jari Tuhan menulis itu kayak iPad aja, lalu pakai jari-jari. Udah ada iPad waktu itu, jari-jari. Yang kedua, waktu Belsasyar menggunakan bait Allah, barang-barang bait Allah, ada tulisan kayak hantu menulis, mene-mene tekel ufarsin. Dulu saya baca waktu kecil tuh nenek-nenek minum Ovaltine. Caranya mengapa tuh nenek-nenek minum Ovaltine? Mene-mene tekel ufarsin. Cuma 2 loh, kayak hantu nulis begitu tuh. Sejarah ada loh. Itu sudah dikuduskan untuk Tuhan, lu pakai sesuatu yang najis, marah Tuhan. Tubuhmu bait Allah. Orang kalau bait Allah digunakan yang lain, Tuhan begitu marah saudaraku. Orang tabut Tuhan dalam ukuran 125 kali 75 cm saja. Pada waktu masuk ke Yerusalem oleh Usa dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 9, Usa pegang aja mati sudah. Tabut bait Allah pergi ke Filistin. Setiap pergi ke kota itu seluruh kota menderita. Seluruh kota kena borok, seluruh kota kena kusta. Penderitaan di mana-mana sampai bait Allah itu dikembalikan. Ini terlalu sakral ini. Gitu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah. Kalau bait Allah, harusnya kita ini harus disucikan. Barang siapa menyucikan diri, menyucikan di sini kata katariru. Katairu. Saya tinggal 3-4 menit nih. Katairu artinya dimurnikan. Dimurnikan dari apa? Dari yang jahat. Jahat tidak ada dalam bahasa aslinya. Terjemahan kita itu sudah ditafsirkan. Oleh Lai mengatakan disucikan dari apa? Dari itu.
Karena terjemahnya cuma auto. Disucikan dari itu, disucikan dari kata riso auto, artinya disucikan dari itu. Tapi lain menulis disucikan dari yang jahat. Kok yang jahat dari mana? Yang jahat itu adalah deretan orang-orang di Efesus, di gereja itu yang jahat. Ada enggak gereja jemaat yang jahat? Banyak. Kecuali jemaat di sini. Jemaat yang datang motivasinya aneh-aneh juga banyak. Aduh, saudara saya sudah tua ya. Tapi wajah sih masih muda sih. Udah datang gereja banyak saudara. Aduh saudara. Jangankan jemaat, pendeta, aduh. Mengerikan. Disucikan. Completely out. Murni cleanse out. Loh saudara. Murni dari apa? Dari orang-orang yang jahat nih. Orang jahat yang pertama apa? Orang jahat itu orang yang kebanyakan ngomong tanpa tindakan. Itu jahat. Apalagi ngomongannya kotor, ngomongannya jahat sama orang. Jadi hati-hati kalau ngomong, nulis di Facebook itu dilihat orang. Nulis di WhatsApp itu dibaca orang. Seumur hidup saya jadi manusia, saya nggak pernah ngata-ngatain orang kecuali satu pendeta. Saya kata-katain kata-kata kasar banget. Karena dia jahat banget, setengah setan 3/4 iblis. Tapi saya privacy. Lu jangan jahat jadi orang. Lu di YouTube hanya mencari duit. You menghancurkan nama baik orang. Sadar enggak itu pendeta yang kau katakan punya istri? You brengsek, you kecoa. Saudaraku. Saya kata-katain. Waduh, saya kalau udah marah. Aduh saudara, saya kehilangan kendali. Jangan cari uang lendir. Lu itu pendeta. Kalau pendeta, itu berkat itu dari Tuhan, bukan dari subscribe. Tapi memang subscribe-nya ribuan sih. Saya katain di Facebook pakai privacy. Tapi dimunculin dia. Ini kata-kata Timotius. Wih, saudara, ini orang memang jahat nih. Kalau dia dengar khotbah saya, lu jahat. Ngomongan pribadi, dimunculin. Jadi kalau saudara melihat kata-kata saya kasar, seumur hidup hanya satu orang itu aja, lainnya enggak. Oh, Yesus juga ngomong juga kasar kok. Hei, kamu kuburan, loh saudaraku. Jadi orang-orang yang nyinyir itu dianggap jahat sama Tuhan. Orang kota baik-baik, tempatnya buang anak, tempatnya gendruwo, tempatnya wewe gombel, kuntilanak. Waduh saudaraku, ngeri lah. Hidup ini ngeri, bener-bener ngeri. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita murnilah, punya hati murni, suci. Yang ngomongin dengan hati sama, yang ngomongin dengan pikiran sama. Jangan hatinya beda, ngomongannya beda. Kalau akan berkata ya, jangan berkata tidak. Kalau akan berkata tidak, jangan berkata ya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang terakhir bahwa Alkitab mencatat kita itu ditaruh di galeri kehidupan supaya apa? Supaya kita memuaskan Tuhan. Dahaga Tuhan dipuaskan. Puaskanlah dahaga Tuhan. Kalau Tuhan dahaga melihat kebaikan, berbuatlah baik. Mata Tuhan terlalu suci melihat kejahatan. Jangan jahat. Walaupun kita pasti dijahatin orang. Pasti. Aduh pasti saudara. Pasti. Saya melihat orang-orang jahat itu begitu banyak. Oleh sebab itu Titus 2 ayat 14 mengatakan kepada kita. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik. Saudaraku yang kekasih. Sehingga mari kita lihat ketika kita kelak kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam Matius 25, 35, 36.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, 1 menit terakhir saya ingin katakan kepada saudara, hidup kita itu bagaikan di galeri kehidupan. Masuklah dalam prosesnya Tuhan. Masuklah dalam finishing well-nya Tuhan. Dan akhirnya kita bisa memuaskan dahaganya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur baik kami yang ada di gereja maupun ada di rumah, Tuhan berkati kami. Biarkan kami bagaikan galeri kehidupan, kami terus tetap ada di mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk semua kebaikan, kasih setia, berkat rahmat limpah-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan.